Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fa nawayna ata'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin, amin ya rabbal alamin. Para asatiz, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih membahas bab ad-dalalah 'alal khair wa du'a ila huda aw dhalalah. Bab yang memberikan kita satu pelajaran berharga, pentingnya kita menjadi penunjuk kebaikan. Karena orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang ditunjukkan kebaikan olehnya. Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita dengan memberikan konsep ganjaran pahala lebih baik daripada umat-umat sebelum kita. Kalau umat sebelum kita baru berpikir mau berbuat dosa, dicatat berbuat dosa meskipun tidak jadi dilakukan. Sementara umat Nabi Muhammad SAW berpikir mau berbuat dosa, kemudian tidak jadi berbuat dosa, maka dicatat sebagai pahala. Maka jangan pelit-pelit. Terkadang kita punya penyakit juga nih, agak pelit untuk menunjukkan kebaikan. Ditanyain alamat sama orang, jawabnya malas-malasan. Ditanyain masjid sama orang, jawabnya ogah-ogahan. Padahal kalau kita nunjukkan kepada kebaikan yang sederhana itu, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kita pahala yang teramat sangat besar. Ini kalau kita menunjukkan tempat, apalagi kalau kita memberi nasihat. Maka setelah bab ini adalah masuk kepada bab nasihat. Kita sampai kepada hadis ketiga dari bab ini, bi asanidina al-muttasilah ilal muallif Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dengan sanad-sanad kami yang bersambung kepada muallif kitab ini, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu arda wa quddisa sirruh wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala, beliau berkata, wa an Abil Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la'utiyanna hadhihi rayata ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh fabata an-nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Falamma asbahan nasu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha.
Faqala aina Ali ibn Abi Thalib? Faqila ya Rasulullah huwa yashtaki ainaihi. Qala fa'arsilu ilaihi. Fa'tiya bihi fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi wa da'a lahu fabari'a hatta ka'an lam yakun bihi waja'. Fa'atahu raya. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Faqala unfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma ad'uhum ilal islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Muttafaqun alaih. Qauluhu yadukun ay yakhuduna wa yatahaddatsun. Qauluhu rislik bi kasri ra wa bi fathiha lughatan wa kasru wal kasru afsah. Wa hakadha. Di dalam hadis ini Imam An-Nawawi meringkas sanadnya hingga sampai kepada seorang sahabi, Abil Abbas Sahal bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pada saat hari Khaybar, di sini menggunakan kata yaum, bentuk daripada singular, satu. Ini kebiasaan orang Arab kalau misalkan membicarakan hari yang panjang, khususnya perang, itu menggunakan bentuk singular, yaum. Yaum, yauman, ayyam. Enggak disebut ayyamul ghazwah, enggak. Tapi disebut yaumul ghazwah, hari peperang, meskipun harinya banyak, tapi enggak disebut hari-hari. Khaybar, sebuah tempat yang menjadi pemukiman orang Yahudi, yang mana posisi Khaybar ini enggak terlalu jauh-jauh amat dari kota Madinah. Di dalam Khaybar ini ada 5 benteng. Bayangin, 5 pintu benteng. Dan yang menjebol pintu pertahanan benteng tersebut cuma 1 orang. Siapa orangnya? Nanti kita bicarakan di sini. Pada hari itu, Tuan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aku pasti akan memberikan royah ini, memberikan panji ini. Nah, catat hadis yang berkaitan dengan panji Rasulullah dan liwa Rasul yang bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sanadnya wahid, sanadnya lemah. Jadi kita tidak bisa mengatakan panji hitam atau hijau atau apapun yang bertuliskan la ilaha illallah itu adalah panjinya Rasul berdasarkan riwayat tersebut. Paham gak nih? Kalau kita pengen menyandarkan kepada riwayat itu nggak berlaku gitu loh. Bukan artinya kita tidak boleh bikin bendera seperti itu. Cuma kalau kita bilang ini hadis dari Rasulullah sahih, benderanya warnanya hitam, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti dia sudah berdusta membawa nama Rasul, atau dia bodoh terhadap riwayat itu. Makanya hati. Dan bendera yang sudah dituliskan kalimat tauhid itu harus diperlakukan dengan istimewa. Kasih minyak wangi, taruh tempatnya di atas, jangan sampai diinjak-injak. Ini kadang-kadang bocah semangat aja ngibarinnya, bener nggak? Bocah namanya juga bocah ya, semangat dia ngibarin, jatuh, biarin. Tuh kalau sengaja ada orang injak, sengaja kafir hukumnya, karena dia menghina la ilaha illallah Muhammadur. Kalau ada orang sengaja nyuci bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sama, mohon maaf, kolornya dia dimasukin mana tuh, mesin cuci di celana dalam,
Ini baju bekas keringat, terus masukin tuh bendera la ilaha illallah. Ente tanya ada mau ulama deh, minimal fasik tuh orang. Kalau nggak kafir minimal fasik. Kita ini nggak menggampangkan diri nyebut orang kafir, tapi memang kenyataannya kayak begitu. Tuh Al-Quran misalkan ada tulisannya Bismillah di bawah, sengaja diinjak. Itu orang muslim atau bukan? Kafir sudah itu. Nah, ini harus kita pahami ya. Saya akan memberikan bendera ini besok seorang laki-laki yang Allah itu akan menjadikan dia wasilah untuk memenangkan pertarungan kita. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya cinta kepada orang ini. Maka malam itu para sahabat ngobrol obrolan yang sangat dalam. Ini kira-kira siapa? Terus masing-masing itu bilang, semoga saya gitu. Semoga saya. Maka ketika manusia itu sudah bangun pagi hari, mereka bergegas mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu berharap mereka diberikan. Jadi mereka tuh udah pada siap semua. Saya pengen, pokoknya saya. Jadi Rasul tuh nggak pernah kelemar-kelemar gitu loh. Para sahabat tahu kelemar-kelemar nggak? Lemas gitu. Jalannya Rasulullah saja jalannya tegap dan kuat. Nih jalannya ya. Sunnah Rasul nih jalan gini. Ka'anna ma yanhatu min sobabin gini. Dan cepat jalannya tuh gini. Kalau kita kan tuh Rasulullah jalannya begitu. Jalannya Nabi itu tegap, cepat jalannya itu. Ini anak pesantren pasti tahu nih. Ya, anak pesantren kalau lambat-lambat jalannya habis makanannya di dapur. Ya, anak pesantren jalannya kilat. Kalau enggak ntar ayamnya habis, kebagian sayapnya kecil lagi. Ya, sambalnya habis. Tuh. Anak pesantren pasti tahu jalannya kenceng dia. Nah, mereka semua semangat. Saya nih yang dapat. Faqala alaihi salatu wasallam, maka raja kita, baginda kita, tuan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Dicariin sepupunya. Mana Ali bin Abi Thalib? Dicari Sayyidina Ali itu. Sepupu iya, menantu iya, sahabat iya. Faqila ya Rasulullah huwa yashtaki ainai. Ya Rasulullah, dia itu sedang kesakitan kedua matanya. Qala fa arsilu ilaihi. Datangkan dia itu, bawa dia ke sini. Fa'tiya bihi. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi. Kemudian ketika sudah ketemu dengan Sayyidina Ali, maka diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua matanya Sayyidina Ali, diludahin. Oke. Bisa nggak hal ini dilakukan oleh orang yang bukan Nabi? Jawabannya adalah bisa. Ngobatin orang dengan ludah. Tapi harus orang tersebut memang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya atau Anda. Yang ada kalau mata orang kita ludahin, ludah kita nih, yang ada orang tambah picak matanya, jadi dajjal dia. Begini. Ya. Anda baru baca hadis terus dijelasin sama Habib guys bisa ludahin. Bismillah. Emang siapa lu kan begitu. Main ludah-ludah aja, ya kan? Ini Nabi Muhammad SAW, para wali bisa. Para habaib yang udah tua-tua, yang bener-bener Masya Allah deh pokoknya itu bisa. Diludahin sembuh. Itu namanya karomah. Nah orang itu biasanya karomah itu digunakan untuk orang lah, bukan untuk diri sendiri gitu. Dan karomah ini datangnya nggak bisa setiap kali kita minta terus ada gitu, itu belum tentu begitu. Karomah min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin, minal mumkinat. Dalam pembahasan ilmu akidah tuh ada namanya karomatul aulia, membahas keramatnya para wali.
Jadi orang yang nggak percaya dengan keramatnya para wali, ini orang yang nggak sempurna pemahamannya terhadap ilmu akidah. YouTube dia percaya, dokter suntik dia kombantrin, tahu kombantrin? Anak ibu cacingan, dia percaya mau kombantrin, tapi nggak percaya kalau ada air dibacain doa perut orang sembuh. Bahlul nggak itu? Bahlul nggak? Jawab dong. Bukan saya yang jawab, nanti yang jawab. Saya kan cuma nanya, bahlul nggak gitu kan? Iya. Jadi jangan kita jadi bahlul. Jangan kita, oh iya ini kan medik. Loh, ntar dulu, sebab ada dua. Ada sebab medis, ada sebab syar'i. Ini air. Saya buka di sini. Ini sekarang lagi majelis ilmu. Beda dengan air yang dibuka di diskotik. Jangan samain. Beda banget ini. Ini air dibuka di sini, malaikat semua turun semua di sini. Majelis ilmu, masjid, orang soleh pada duduk di sini. Kalau sama buktiin aja. Mau buktiin? Bikin aja eksperimen kalau berani. Punya anak 2. Satu anak kasih air dari majelis Masjid Kuba. Ente sholat, air taruh samping imam. Tiap hari ini air ente bawa pulang. Ya kan? Yang satu lagi ente taruh di diskotik. Coba minumin kalau berani. Itu namanya percobaan, mujarobat itu. Jadi syaratnya mujarobat itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini sesuai nggak dengan Quran dan Sunnah? Ya sesuai. Yang dibacakan Al-Quran, tempatnya mulia, yang membacakan orang soleh, begitu. Jadi jangan dibilang itu ngapain sih maulid Nabi, istighosah, orang pada jualan aqua. Itu bukan jualan aqua, itu naruh air supaya berkahnya masuk ke dalam air. Ini orang, kalau orang-orang itu hidup di zaman Nabi, pasti Nabi dibilang ahli bid'ah nih, syirik. Rasulullah jangan ludahin mata orang dong, ntar disakit begitu. Banyak orang anggap Rasulullah penyihir. Ya gara-gara itu dia nggak punya iman, dia nggak belajar. Ya, bismillah. Taib. Diludahin kedua mata yang Sayyidina Ali itu. Wada'alahu, didoakan sama Nabi SAW. Fabari'ah, maka sembuh. Hatta ka'allam yakun bihi wajah. Seolah-olah matanya itu nggak ada rasa sakitnya sama sekali, nggak ada penyakit yang bersisa. Ada sahabat yang lain lagi bukan matanya doang sakit, matanya lepas ngegantung, dibalikin sama Rasulullah, diludahin dibalikin sama Rasulullah. Bingung tuh sahabat, mata kanan saya lebih tajam dari mata kiri saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Fa'atahu rayah, maka dikasih kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini panjinya. Ini Ali. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, maka Sayyidina Ali langsung sigap berkata, wahai Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Apakah engkau mau saya ke sana terus mereka itu saya basmi sehingga mereka itu sama seperti kita? Wih, Sayyidina Ali, antum tahu itu Khaybar itu kan 5 pintu ya. Itu yang ngancurin pintunya satu-satu tuh Sayyidina Ali sendirian. Makanya begini loh, orang Syiah itu punya asumsi kalau Sayyidina Ali itu dirampas haknya menjadi khalifah oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar setelah Sayyidina Utsman. Sekarang gini, kita pakai akal sehat, jangan pakai emosi. Ada orang kalau dia nendang pintu besi, pintunya jatuh. Ini orang selalu menjalankan ketaatan 1000%, bukan 100%, 1000% taat. Kemudian ketaatan itu harus dilakukan dalam bentuk apa? Menjadi seorang khalifah. Kalau memang Rasul mengatakan, Ali, kamu adalah pengganti saya, mungkin nggak orang sekuat Sayyidina Ali harus menunggu puluhan tahun baru jadi khalifah? Berarti itu isbatul jaban ala Sayyidina Ali, mengisbatkan pengecut kepada Sayyidina Ali. Mustahil. Bayangin Pak, orang pintu segede bagong begitu ditabok sama dijatuh. Harusnya kalau emang Sayyidina Abu Bakar merampas sebagaimana tuduhan orang Syiah,
Kan ditabokin aja satu-satu. Ente nggak sadar kalau Rasulullah tuh menunjuk ana sebagai khalifah. Menerapkan perkataan Rasul itu wajib nggak? Wajib bagi para sahabat itu. Coba pakai pikiran yang sehat. Jangan pakai dendam. Jangan pakai, biasanya kalau diajak ngomong kayak begitu deh, nggak bisa begitu. Ya namanya itu hidayah. Hidayah itu nggak dijual di Indomaret. Hidayah itu nggak dijual di Indomaret. Biar kata ente ceramahin kayak begitu, kalau emang Allah nggak mau kasih dia petunjuk, tetap aja dia ngelaknat Sayyidina Abu Bakar. Nggak rasional. Akal tuh kalau sehat pasti nerima tuh penjelasan. Sayyidina Ali, orang sekali tabok kan wassalam. Antum bayangin, ketika Sayyidina Ali di kepalanya ditebas 3 kali, 1, 2, 3 kali tebasan di kepala, itu Sayyidina Ali masih hidup. Kita kalau ditebas 3 kali pakai pedang Arab, Pak. Pedang Arab tajam, Pak. Beda sama pedang-pedangan gitu kan. Pedang Arab tuh tajam-tajam itu. Masih hidup, masih bisa ngasih wasiat. Ya nggak masuk akal dong kalau Sayyidina Ali itu pengecut. Ini menegaskan apa hadirin? Kita ini alhamdulillah meskipun kita manusia yang nggak sempurna dalam amal, tapi insya Allah keyakinan kita selamat. Keyakinan kita selamat. Nggak bisa orang membantah ini. Sayyidina Ali jagoan, ngapain takut sama Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar tua, Sayyidina Umar tua, Sayyidina Utsman tua. Apa yang ditakutin Sayyidina Ali? Nggak ada. Maka sahlah kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, sahlah kekhalifahan Sayyidina Umar, sah kekhalifahan Sayyidina Utsman, tidak sebagaimana yang dituduhkan mereka itu. Kata ya. Dan ini hadis menjelaskan keutamaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kata. Kemudian faqala unfuth ala rislik hatta tangzila bisahatihim. Ya Ali, kokohkanlah langkahmu sehingga kamu sampai kepada mereka, tsummad'uhum ilal Islam. Kemudian serukan mereka untuk masuk Islam. Terlebih dahulu disuruh tuh. Berarti Rasulullah fair nggak? Fair. Sayyidina Ali, kamu adalah yang terbaik. Ana madinatul ilmi wa ali babuha. Rasul itu adalah kotanya ilmu, Sayyidina Ali pintunya. Kirim utusan. Begitu dulu Sayyidina Ali menerapkan betul ini prinsipnya Rasulullah ketika mau memerangi orang Khawarij. Nggak langsung dibantai. Kirim dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Fair. Sayyidina Ali menerapkan betul ketika berperang melawan Sayyidina Muawiyah di perang Siffin. Itu Sayyidina Muawiyah dikepung sampai 10 bulan. Ngapain ngabisin harta, ngapain ngabisin waktu, padahal udah jelas benar. Sayyidina Ali nggak mau menumpahkan darah. Dan catat, yang pertama kali menyerang tuh Sayyidina Muawiyah duluan, bukan Sayyidina Ali. Jadi di sini Sayyidina Ali benar posisinya. 1000% semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah nggak bakalan bilang Sayyidina Muawiyah benar dalam hal ini. Tapi Sayyidina Muawiyah itu adalah iparnya Rasul. Nah, pahami juga itu. Antum dibandingkan iparnya Rasulullah siapa? Nah, kalau orang Syiah dilaknat tuh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Nggak usah diikuti mereka itu. Ya. Anda tahu enggak kelebihannya Ahlussunnah wal Jamaah secara akhlak? Ahlussunnah wal Jamaah tuh orangnya gampang maafin. Gampang dia maafin kesalahan orang tuh gampang. Falyafu wal yasfahu. Ayat tuh turun ketika Sayyidina Abu Bakar sumpah nggak mau ngasih orang yang memfitnah Siti Aisyah. Antum punya anak perempuan jadi istrinya Rasul, difitnah antum ada main sama laki-laki lain, ngamuk nggak antum? Ngamuk. Yang fitnah antum itu adalah orang yang tiap hari antum kasih makan, antum kasih pakaian,
mohon maaf, orang miskin nggak punya apa-apa, yang antum tanggung nasibnya. Dia fitnah anak antum, fair. Marah nggak antum? Marah. Sampai Sayyidina Abu Bakar sumpah, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Demi Allah, saya nggak akan nafkahin nih orang. Ketika ayat ini turun, Sayyidina Abu Bakar langsung lari, langsung bersumpah lagi. Demi Allah, saya tidak akan berhenti menafkahi orang ini. Jadi ada dua kualitas. Yang pertama afu, yang kedua as-safhu. Afu ini artinya melupakan kesalahan ma'al qudrah alal intiqam. Mampu untuk membalas, tapi dianggap nggak ada kesalahannya. As-safhu tarku tathrib, nggak ngejek. Kadang-kadang ada orang nggak ngehukum tapi masih Anda tahu saling berjabat tangan salaman bahasa Arabnya apa? Al-musafahah. Hadisnya apa? Tasofahu. Ya, salaman, saling artinya apa? Udah saling memaafkan, saling memaklumi, dan tidak saling menghina satu sama lain. Makanya habis sholat kita salah. Kalau salaman tuh jangan buru-buru dilepas. Kalau salaman tuh jangan buru-buru dilepas. Ya, tapi salaman satu-satu, salaman. Yang saya nggak bisa bayangin nih, gimana jadi Rasulullah. Sahabat jumlahnya 100.000. Oke lah, yang di Madinah mungkin ada sekitar 10.000 orang, kira-kira tiap hari mau nggak salaman sama Rasulullah? Itu gimana caranya itu? Ya. Sementara Rasul nggak mau ngelepasin tangan dari orang yang menjabat beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Thummaduhum ilal Islam wa akhbiruhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fih. Yang kedua, kasih tahu mereka atas kewajiban mereka terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini. Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin am. Lihat Nabi. Nabi bilang, ana dan Allah dan saya itu tidak melihat jumlah jamaahmu. Allah itu nggak melihat sebanyak apa orang yang hadir di kerumunan itu. Tapi Nabi bilang apa? Kalau ada satu orang aja, lihat, satu orang, apalagi banyak, satu orang aja, dia jadi dapat petunjuk gara-gara kamu, itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu setara Ferrari lah, 30 miliar. Ibaratnya begitu, barang paling mahal. Muttafaqun alaih. Hadisnya disepakati oleh Bukhari, Muslim. Apa nih faedah hadis ini? Fadlu Ali radhiyallahu taala anhu wa makanatuh. Hadis ini jelas keutamaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka hubbu Ali hubbun Nabi, bughdu Ali bughdun Nabi. Cinta Ali cinta Nabi. Benci Ali benci Nabi. Hubbu Abi Bakrin hubbun Nabi. Cinta Sayyidina Abu Bakar cinta Nabi. Bughdu ala Sayyidina Abi Bakrin, bughdun ala Nabi. Benci Sayyidina Abu Bakar, ente benci sama Nabi. Rasul, keluarga, sahabat, ini jangan dipisah. Kalau Anda memisah sahabat dan keluarga Rasul dari Rasul, berarti Anda memisah Allah dari Rasul. Hubbu ahli baitin Nabi, wajib. Cinta antum sama keluarga Nabi hukumnya wajib. Saya belum lama ke Surabaya ngisi acara haflah hataman wisuda hufaz di sana, di Geria Al-Quran itu. Terus saya bilang sama Habib Muhsin, Bib, pesan apa yang harus saya sampaikan kepada para hufaz yang diwisuda? Habib guys, ajarkan mereka untuk cinta kepada cucu Rasulullah. Bagaimana Habib ngajarinnya? Allah yang mewajibkan itu di dalam Al-Quran. Dan orang yang hafal Al-Quran berdosa kalau tidak mengamalkan Al-Quran, lebih besar dosanya dari orang yang gak hafal Al-Quran.
Karena dia paham, dia tahu. Illal mawaddata fil qurba. Aku nggak pernah minta ajar dari kamu, nggak pernah minta uang. Cukup kamu cintai aku punya keluarga, kata Rasulullah. Sampaikan kepada mereka, antum ngomong begini bukan minta dicintai orang. Karena orang hafiz itu berat harus mencintai keluarga Nabi. Coba bayangin, orang hafal Quran harus mencintai yang nggak hafal Quran. Orang nih hafal Quran, deresnya lama, murojaahnya selama-lamanya, capek, letih, tapi dia harus mencintai orang biasa yang nggak hafal Quran. Ini imam kita nih, beliau ini wajib mencintai orang-orang yang nggak hafal Quran. Berat itu ujian. Tapi jangan salah, jadi keluarga Nabi juga berat. Karena dia biasanya merasa sudah punya sesuatu. Oh, saya kan sudah punya sesuatu. Oh, enggak gitu caranya, kata Habib Muhsin. Jadi keluarga Nabi itu punya kewajiban mencintai yang bukan keluarga Nabi. Makanya dikatakan umat kita itu ummah marhamah, umat yang dirahmati. Ada tarohum, ada saling-saling. Makanya kalau di masa depan nanti ada yang berusaha memisahkan antara ahlu bait Nabi dengan ahlul Quran, itu nggak mungkin bisa terjadi. Karena Nabi sudah mengatakan taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihi lan tadilu ba'di abada kitabullah wa itrat ahli baiti. Hadisnya sahih. Yang hadisnya dhaif itu sunnati. Yang dibawa apa? Aku tinggalkan bagimu dua perkara, kitab Allah dan sunnah. Itu hadisnya dhaif. Di Mustadrak Al-Hakim ada. Banyak ulama mengatakan hadis itu sanadnya dhaif atau hasan li ghairihi. Tapi yang sahih itu apa? Yang riwayat Imam Muslim, Al-Quran dan keluarga. Berapa banyak orang yang gak kenal sama keluarga Nabi? Banyak. Ini Sayyidina Ali, ini adalah kakek dari semua habaib. Semua anak cucu Nabi muaranya ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib lewat Siti Fatimah. Hakata. Jadi Sayyidina Ali ini mulia, hadirin. Antum wajib cinta dengan Sayyidina Ali, hadirin. Ini permasalahan akidah, hadirin. Permasalahan keyakinan kita yang akan kita bawa ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Cinta kepada Sayyidina Ali, cinta kepada Sayyidina Umar, cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, cinta kepada Siti Aisyah. Jadi kalau ada aliran-aliran yang gak cinta sama Sayyidina Ali, tinggalin. Ada yang gak cinta sama Sayyidina Abu Bakar, tinggalin. Ini mengajarkan apa? Perpecahan. Anda lihat, dulu dari zaman Nabi sampai zamannya Sayyidina Ali semuanya seimbang, nggak ada perpecahan. Sampai Sayyidina Utsman lah, nggak ada perpecahan, nggak ada apa. Syiah itu artinya kelompok. Kita ini disuruh berkelompok apa disuruh berjamaah? Disuruh berkelompok, bikin partai apa berjamaah? Berjamaah. Makanya nama kita Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karena kita itu bukan ahlu syiah wa dhalalah, bukan. Kita bukan orang yang ingin mengkotak-kotak, oh ini keluarga Nabi, ini bukan keluarga Nabi. Nah, ini fadilahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau nanti Asyura misalkan tahun depan Muharram, Sayyidina Husain diperingati kematiannya oleh mereka, kita bilang kita sedih kepada wafatnya Sayyidina Husain. Tapi dalam agama Islam tidak mengajarkan tajdidul huzn, tidak mengajarkan kita itu untuk memperbaharui tapi tajdidul farah. Lihat acara haul. Haul itu diperingati bukan kita untuk meratapi orang yang sudah meninggal, tapi menteladani sirah hidupnya, jalan hidupnya. Maka dibacakan manaqib. Haul Habib Ali kemarin di Solo, berapa puluh ribu yang hadir itu. Dibacakan manaqibnya Habib Ali Al-Habsyi. Manaqib. Tidak ada orang mukul-mukul begini. Dan Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain itu tanggal 10 Muharram itu harusnya diperingati bukan dengan dengan bahagia. Kenapa? Karena syahid. Cucu Rasulullah syahid. Ana min Husain wa Husain minni. Kata Rasul apa? Saya dari Husain dan Husain dari saya.
Nah, ini akidah kita. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Wa madza thiqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bih. Dalam hadis ini jelas, di antara segitu banyak para sahabat, ternyata yang dipercaya untuk ngancurin Khaybar, untuk berdakwah ke orang-orang Yahudi siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berarti mulia enggak? Mulia. Rasul aja muliain beliau, antum enggak boleh enggak muliain beliau. Enggak boleh. Sampai ada orang nyebut kadang-kadang Ali bin Abi Thalib. Iya, kalau kadang-kadang karena terlalu susah ngucap Sayyidina ya enggak apa-apa lah. Cuman kita nih hendaknya harus beradab. Masa kita nyebut Pak Jokowi pakai Pak Prabowo pakai Pak Anies pakai Pak, Sayyidina Ali nyebutnya Ali bin Abi. Waduh rek ya apa iki? Siapa yang ngajarin kita kayak gitu? Pak RT Ali bin Abi Thalib, Pak RW Umar bin Khattab. Ya Allah. Ini adab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa kita pengen dekat? Itu ada sirnya, ada rahasianya. Kenapa para ulama di atas kita tuh selalu ngucapnya begitu, dan mereka nyambung kepada gurunya sampai ke Rasul. Ngelihat, nggak mungkin mereka bikin begitu sendiri. Wa hakadha mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam idh hasal syifa bi barakati biidznillah taala. Dalam hadis ini ada mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sembuh dengan keberkahan Nabi Muhammad dengan izin Allah. Kita nggak pernah menuhankan Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik, nggak ada. Tapi kita tahu Rasulullah adalah makhluk Allah yang diberikan karunia yang paling hebat di alam semesta ini. Nggak ada orang maulid nyembah Nabi itu, nggak ada. Mana ada? Hirsus sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ala mahabbatillah wa rasulih wa sa'yuhum fil qurbi min mardatiha wa tanafusuhum fil khair. Jadi bagaimana di dalam hadis ini para sahabat itu sangat berupaya untuk mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasul. Mereka sangat berupaya untuk mendekat kepada ridhonya Allah dan Rasul. Mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba. Saya pengen duluan. Ini kadang-kadang kita kalau misalkan ada saf kosong di depan, ya, ayo silahkan. Jangan, anak duluan. Cuman kalau di belakang imam bagusnya yang ngerti fikih dan juga hafalannya lumayan. Ini kadang-kadang saya pernah soalnya lagi ke mana? Bintaro Mall. Ada di Bintaro Mall, apa tuh namanya tuh? Apa? Bukan. Yang sektor 5 tuh, deket tuh, Mall lama. Bintaro Plaza, Binplas. Sholat maghrib, waduh, akhirnya sholat dulu gitu kan. Ada orang penampilannya sih ya bagaimana ya, mohon maaf ya, celananya cingkrang, bajunya mentereng gitu kan. Wah ini kayaknya cocok jadi imam daripada saya lah, udah saya di belakang aja saya bilang. Ternyata kacau bacanya. Setelah itu saya kapok. Kalau di mana-mana, kalau ndak ada yang lebih bagus gitu kan, udah mendingan saya jadi imam daripada kita spekulasi. Maksudnya apa? Ya kita berlomba-lomba juga harus sadar kalau misalkan ada orang sampai Nabi mengatakan liya ummakum qurra'ukum, hendaknya yang jadi imam itu adalah orang yang paling pintar baca Qur'annya dari kali. Ya. Nah, tuh. Bisa jadikan imam. Meskipun umurnya lebih muda. Kenapa? Karena dia lebih berhak membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada hasad, tidak boleh ada bughud. Ini imam masih, tidak boleh kayak begitu. Allah kasih fadl kepada masing-masing orang itu. Sumumul Islam fi da'watih wa adabuhu fi jihadih. Bagaimana Islam itu tinggi di dalam dakwahnya dan memiliki adab-adab di dalam jihadnya. Pakai unggah-ungguh dulu. Kulon won. Ini ada risalah dari Allah Rabbul Alamin melalui Rasulnya. Ada Tuhan namanya Allah, dia berhak disembah. Ada Nabi namanya Rasulullah. Ayo yang mau diskusi silakan turun. Kita dialog terlebih dahulu. Udah lama dialog diskusi, nggak mau. Ternyata mereka malah memutuskan memerangi umat perangi. Begitu caranya. Saya waktu di Australia itu kan kita bikin masjid terbuka tanggal 25 November tuh, the first national open mosque. Masjid itu kita buka,
orang pada masuk, pada nanya gitu. Ada seorang, mohon maaf ini bukan hate speech, bukan, cuma kenyataan gitu. Ada seorang suster dari agama Kristen tuh tanya, karena saya menyampaikan isi materi kan tentang jihad. Jihad itu sebenarnya hanya upaya kita untuk mempertahankan diri, nggak pernah sebagai upaya solusi pertama kita untuk menghancurkan lawan, nggak pernah. Ibaratnya kita defense, tiba-tiba dia marah, loh ajaran agama kamu berarti mengajarkan suka membalas dong gitu. Kata dia gitu. Kalau ajaran agama saya ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Terus saya bilang, sister, saya bilang, imagine that you are sitting with your family inside your house. You are chatting with your husband, with your kids, with your husband and kids. Kamu di rumah, bayangin kamu di rumah lagi ngobrol sama anak, lagi ngobrol sama suami. Tiba-tiba ada orang mau membakar rumah kamu. Apakah kamu bantu membakar rumahmu? Itu langsung diam. Udah gitu aja saya jawab, nggak pakai kul huwallahu ahad, nggak nyambung ntar. Terus yang dari agama lain itu nyalamin saya. Apa katanya? That was a good answer, brother. Itu jawaban sangat bagus. Fair. Jadi agama Islam itu agama yang fair. Dan Syekh Ali Jum'ah mengatakan dialog kita antar agama, ya ini kan antar agama. Hadis ini tentang dialog antar agama. Dialog antar agama itu harus dibangun dengan ilmu. Yang dikirim bukan orang bodoh. Yang ada kalau ente ngirim orang bahlul dialog sama agama, murtad dia. Yang ada malah murtad. Dulu ada tuh sahabat Nabi murtad. Dia nih diwanti-wanti sama Rasul bakalan mati dalam keadaan kafir. Akhirnya dia disuruh Sayyidina Abu Bakar berdakwah kepada Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab yang ngaku nabi palsu tuh. Nabi yang ngaku nabi palsu. Karena nih orang, mohon maaf, orang nggak punya, kata Musailamah, ente nggak usah dakwah, mendingan ente jadi tangan kanan anak kasih duit banyak, istri paling cakep, rumah paling gede. Murtad deh. Yang dikirim jangan orang bodoh, sama Indomie berubah. Yang dikirim kelasnya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, kemudian yang dikirim itu Mus'ab bin Umair, kemudian Abu Musa al-Ash'ari, Abu Dzar al-Ghifari, itu yang dikirim kelas-kelas itu, Ibnu Mas'ud ya. Hakadha. Jadi orang yang cerdas, taktikal, strategis, dia ngerti strategi itu. Kemudian wa ghayatuhu fi inqadhil insaniyah min ad-dhalal wa dhaya'. Islam ini, agama kita ini punya tujuan, yaitu menyelamatkan kemanusiaan dari kesesatan dan juga doya, kesia-siaan. Semalam Maroko menang kan? Siapa nonton Maroko? Saya nonton Maroko sampai selesai. Kenapa Maroko itu harus kita tonton semalam? Karena ini sejarahnya panjang. Maroko itu Afrika Utara, sementara Eropa Selatan, Spanyol Selatan itu dulu Andalusia. 800 tahun kita di situ. Perang saudara, kerajaan terakhir itu Granada. Minta tolongnya kemana? Ke Maroko. Kirimlah Muwahhidun, dinasti Murabitun kirim. Itu secara besar. Akhirnya apa? Orang Islam terakhir yang ada di Granada, dua pilihannya. Kalau nggak murtad, akhirnya jadi pengemis di kemana? Ke Maroko eksodusnya. Perginya ke Maroko. Makanya di Spanyol itu ada pembatas jalan Muerto del Suspiro del Moro. Apa tuh artinya tuh? The last cry of the Moors. Tangisan terakhir orang-orang Moors. Moors itu artinya orang-orang Islam yang di Spanyol. Sekarang kita cuma bisa ngeliat Alhambra. Nggak masuk akal semalam kena tiang berapa kali itu. Dan antum harus tahu di Maroko tuh isinya torikoh. Tijaniyah ada zawiyahnya, Syadziliyah ada zawiyahnya, Qadiriyah ada zawiyahnya. Anak bilang ini tiang mulu. Anak bilang kenapa Alvaro Morata jadi kagak bisa nendangnya? Anak bilang ngegolin mulu, biasanya kagak bisa nendang loh, ya kan? Tiang, wah ini udah didoain sama walinya. Anak bilang
Ya. Jadi anak doain dah nih Maroko menang. Terserah, ente pengen Prancis, ente pengen Spanyol, anak nggak peduli, anak Maroko pokoknya. Ya, Saudi udah keok dia, nggak mau lidan soalnya dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Iya, ya, wahakadha gitu. Jadi ini hadirin gitu. Islam itu LGBT. Coba bayangin, kalau semua laki-laki dibolehkan sama laki-laki, akhirnya keturunan manusia menjadi punah. Dipikirnya apa, manusia bisa kita cloning? Bahlul. Ente bahlul. Emangnya punya anak itu kita kayak beli ini Kinder Joy. Ente tahu Kinder Joy? Itu telur-teloran yang dibukanya ada coklat, terus ada hadiahnya. Ente pikir anak Kinder Joy? Bahlul. Anak itu cinta antara suami sama bahlul bener ente. Laki-laki pengen punya anak sama laki-laki, ente jangan stres ente. Ya. Jadi Islam itu memang menyelamatkan nih kemanusiaan Islam ini. Makanya disuruh dakwah dulu, ente dakwah. Kan begitu. Wa hakadha fadlu dakwah ila Allah azza wajalla. Dalam hadis ini ada keutamaan berdakwah di jalan orang berdakwah di jalan Allah bisa dengan ucapan, bisa dengan harta, bisa dengan Quran, bisa dengan macam-macam, bisa dengan bangun masjid, macam-macam. Yang penting niat kita memanggil orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk duduk di majelis ini. Insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.